Oke, jumpa lagi dengan Om Kreb. Sudah cukup lama nih saya nggak bikin video, banyak yang tanyain, oke lah kita bikin update-nya. Kebetulan, ada bisa bikin konten ya, kita akan bikin. Tapi kali ini temanya adalah Om Kreb jalan-jalan. Nah, kita kali ini jalan di Kawan gitu ya, yang mungkin sudah sangat terkenal sekali, nanti kita lihat gitu ya, beliau baru, pindah di tempat yang baru, kelihatan keren banget, nanti langsung kita lihat, oke? Saya balik dulu kameranya. Nah, kita langsung lihat. Wah, ini. Wah, itu siapa itu? Woi, Halo, Go. woi, Komar Wah, Om nih. Kreb, Nih, gimana kita lihat nih. kabarnya Komar Om Ini Kreb? tempat baru nih. Wah, cakep banget ini. Iya. Ayo, Go, muter, Go. Ayo kita Muter-muter. ngobrol-ngobrol Kita dulu ngobrol ya. ya. Oke, Wah, teman-teman saya kok pause mendadak dulu nih. datang ini, saya nggak bawa Iya, apa-apa ini. tenang. Nggak siapin Nah, ini apa-apa ini. teman-teman ya, ini keren banget tempatnya. Oke, saya pause dulu teman-teman, kita susun kameranya ya. Nah, oke teman-teman, posisinya sudah oke, saya tak masuk dalam frame. Wah, ini harus kita pasang dulu ya. Nah, Wah, terima kasih dibawahi buah tangan sama Om Kreb ini. Ya. ini Soka Premium by Om Kreb. Kita pasang di sini, kita pajang di sini. Silakan minum dulu Om Kreb kalau memang haus. Siap. Oke, saya lepas masker aja. Ya, biar lebih jaraknya jelas. udah masih aman distance kok ini. Apa ini? Social distance. Oke. Nanti kita bahas-bahas seputar ini. Bentar kita pastikan lagi kalau memang merekod dengan baik. Oke, dah. Baik sekali. Gimana? Aduh, ini temanya Om Kreb jalan-jalan. Oke. Ya, mantep ya. Temanya Om Kreb jalan-jalan. Iya. Nah, biasanya kan cuma di rumah, di markasnya Om Kreb. Kali ini kita keluar, kita main pas ke sini. Ya udah bolak-balik sih. Sudah sering kali sebenarnya beberapa kali ke sini, cuman setiap kali datang selalu ada update-update baru di farm barunya gitu kan. Yang jauh lebih besar, jauh lebih nyaman, jauh lebih keren gitu kan. Yang konon katanya Yohanoki kok boxnya cuma segitu. Wah, sekarang di video yang kemarin-kemarin kan saya bilang kok cuma 80-an ya waktu itu ya. Wah, 84. Konon sih sekarang katanya akan jauh lebih banyak gitu ya, akan lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa lihatlah sepintas gitu ya. Nanti update-update-nya detail mungkin sama langsung channelnya beliau. Nah, saya ingin tanya-tanya kenapa kok pindah tempat, kenapa kok begini begitu. Gitu. Iya. Apa ini? Ada cerita-cerita apa nih kok sampai di kayak begini kan, ini kalah keren ini punya saya jadinya. Wah, ya. Kalah rapi ini jadinya. Gimana? Ya, jadi kemarin memang kita untuk nutup panenan untuk suplai ke teman-teman komunitas sepedaan, gereja dan lain sebagainya di Surabaya itu masih tidak nututin saya. Jadi habis gitu ya? Habis terus, jadi kita perlu memperbanyak. Oke. Dan juga apa namanya, posisinya kok kebetulan ya kan ada beberapa brand dari pabrikan yang lain lagi bikin box baru. Nah, jadi sekalian aja sambil diperbanyak daripada jumlah yang kemarin boxnya, kita pakai brand yang terbaru itu. Nah, berarti artinya nanti ada dua pabrikan besar. Dua pabrik besar yang akan masuk ke sini nih. Betul. Betul. Dua pabrik box ya. Crab box ya, khusus yang kepiting pabrikan bukan DIY. Yang akan ada di sini berarti. Betul. Wah, cuman baru yang ini aja dulu nih ya. Ya. Oh, yang itunya belum bisa dilihat, belum ada ini. Belum. Coming soon. Oke, berarti ada video lagi. Sekalian memang karena waktu saya pertama kali memberikan pelatihan secara teori itu di tempat yang lama, tidak 100% daripada materi pelatihan itu saya terapkan di sana. Oke, berarti ceritanya apa, tapi farmnya nggak begitu? Iya. Jadi banyak teman-teman yang sudah mengikuti pelatihan itu agak terbengong-bengong. Waktu saya jelaskan, ininya harusnya begini, harusnya begitu. Nah, di sini nanti, bukan nanti ya, sekarang ini yang Om Kreb selalu lihat-lihat kan begitu ya, itu sudah 100% diterapin. Apa yang saya berikan pelatihan secara teori itu, ya ada, langsung kelihatan di sini nanti. Jadi ke depan peserta pelatihan itu nggak akan bingung. Karena antara yang saya sajikan lewat pelatihan teori itu, ya langsung kelihatan bisa dilihat. Langsung. Ya, ini loh. Nah, teman-teman kalau pelatihan di sini ya? Di sini ya? Santai gitu ya, kesannya santai. Dan udah ada 4-5 kali kalau nggak salah ya, Om Kreb jadi narasumber kan di sini ya. Teman-teman. Tapi memang ada perkembangan terus kan, karena kita juga lagi jalankan. Jadi beberapa kali pelatihannya Om Yohanoki ini di tempat yang baru ini. Di tempat yang baru ini
kebetulan Om Kreb itu diundang sebagai narasumber Soka. Gitu ya, paling bicara 1-2 jam lah maksimal gitu ya, perihal seputar Sokanya. Tapi selebihnya masalah filtrasi, masalah pengemukan, transit dan lain sebagainya, expertnya beliau lah. Tetap sama saya. Karena konon ini saya melihat mendengar ya, beliaunya ini bahkan sampai studi banding, studi tour ya, atau apa itu ya judulnya, sampai ke RAS Malaysia, RAS Malaysia. RAS Aquaculture. Ya? Oh, ya, Aquaculture. Ya. Nah, itu yang konon sudah viral, sudah sekian tahun lamanya yang fokus memang bergelut di bidang RAS untuk kepiting. Betul, gitu ya. betul. Sampai ke sana. Udang juga ada juga ada ya. Pelatihan tentang udang bioflok dan lain sebagainya ada. Habisnya lumayan itu pasti ya biayanya, biaya pelatihan transport akomodasi nggak cuma biaya pelatihan aja. Iya. Wah, ini nanti saya boleh lah sedikit banyak dikasih teaser mungkin kali. Apa yang didapat di sana dan sebagainya. Memang salah satunya cita-cita saya waktu saya memulai Vertical Crab House ini juga mau studi banding ke RAS Aquaculture di Malaysia, di Johor. Artinya dulu itu sudah tahu berarti? Sudah tahu. Kan mengilhami juga. Salah satunya YouTube dari mereka itu juga menggeret ya, dalam tanda kutip menggeret saya untuk memulai Vertical Crab House. Salah satunya. Dan tentunya mungkin teman-teman yang lain di Indonesia juga udah nggak asing. Kalau channel YouTube-nya RAS Aquaculture ya kan bisa di-search. Ya, mungkin pernah lihat cuman lupa namanya. Sekarang di-search lagi. Oh ya, ini kan saya dulu pernah lihat. Dan mungkin juga membuat inspirasi lah, menggeretnya. Memang saya akhirnya punya kesempatan di tahun 2023 ini untuk ke sana. Bulan ini kan? Mei, awal Mei. Saya ikut pelatihan, mereka pelatihan bagi saya studi banding karena saya sudah tahu kira-kiranya apa yang saya sajikan di pelatihan teori itu nggak jauh beda dengan mereka. Tapi untuk memastikannya dan melihat parameternya mereka berapa nilainya, misalnya kalsiumnya dan lain sebagainya, pH-nya, KH-nya, alkalinitas dan lain sebagainya. Ya kita harus adjust sedikit-sedikit ternyata. Tetapi apa yang mereka harus jaga, saya juga jaga. Jadi nggak jauh beda. Cuman ya antara kalau kita masakan itu mungkin bumbunya ini berapa gram, saya berapa gram itu aja. Tapi bumbunya sama, ingredientnya sampai sama. Yang beda major banget gitu ya? Major enggak. Artinya sudah dalam koridor yang tepat, tinggal fine tuning atau sikit-sikit lah gitu ya. Di-adjust dikit-dikit dan memang setelah selesai dari pelatihan tuh, waktu saya masih belum pulang, waktu saya masih di Malaysia juga langsung saya share di WA grup saya yang tentang pelatihan yang isinya teman-teman yang udah ikut pelatihan. Oh, berarti kalau setelah ikut pelatihan diundang dalam grup. Oh iya. Ada grup WA-nya ya? Ada grup WA-nya. Jadi aktif nggak itu grup WA-nya? Aktif. Aktif ya? Aktif. Kalau ditanya dijawab nggak ini? Ada Nelson. Oh gitu? Ya, Nelson ya. Om Kreb juga pasti kenal Nelson. Salah satu yang seperti Om Kreb tapi yang di Kelapa Gading Jakarta. Di Jakarta ya. Dan senior lah, itu senior saya lah ya, Om Nelson. Dan sempat juga masuk ke salah satu YouTube kan. YouTube cukup viral juga. Om Nelson karena blognya cukup banyak juga ya. Ya Gen 2 waktu itu ya. Bukan waktu itu ya, sampai sekarang ya. Sampai sekarang Gen 2, Gen 3 juga ada. Gen 3 juga. Banyak sekali, berkali lipat dari Om Kreb lah. Dia fokusnya ke salah satunya juga Om Nelson sempat ikut pelatihan sama saya juga. Ikut pelatihan juga? Ikut pelatihan juga. Nanti ini ya beliau Om Nelson siap untuk di-syuting kalau memang hasil daripada pelatihan saya ini bermanfaat, menggembirakan. Artinya beliau sampai yang sudah kayak begitu sampai mau ikut pelatihan lagi. Artinya kan ada sesuatu ya? Ya, pastinya. Ada kendala dan lain sebagainya. Pastinya. Sehingga membawa ya. Mau gitu ya, mau untuk berbayar pelatihan. Ya. Oke, siap. Tapi khusus Om Nelson memang nggak datang ke sini. Oh gitu? Ya, dia via online aja. Oh. Tapi enak. Jadi kita ngobrolnya itu udah enak. Karena kita begitu ngobrol tentang filtrasi misalnya. Misalnya tentang skimmer lah ibaratnya. Dia kan udah punya. Jadi tinggal tek gitu aja. Di online masih oke. Tapi memang teman-teman yang lain itu karena keterbatasan tempat dan waktu. Kadang-kadang minta online. Saya juga ngeliat basicnya dulu. Backgroundnya dulu. Kalau sama sekali belum pegang akuarium atau apapun itu, agak susah saya jelaskan kalau online itu. Takutnya habis pelatihan tetap nggak ngerti apa-apa. Oke. Kan sayang. Sayang waktunya saya, sayang juga uangnya mereka. Sepakat. Jadi akhirnya ya saya tolak. Tapi khusus Om Nelson ini pengecualian.
Karena kita memang ngobrol, sudah running. ya sudah running kan, ngobrolnya tinggal, oh jangan segitu om, tambahin ininya, tambahin itunya, oh iya ya begitu ya. Jadi udah, siap. udah. Lagian juga udah memperbesar filtrasi waktu itu, tapi tetap kurang optimal lah bagi dia. Akhirnya jadi sudah dibesarkan pun masih trouble itu. Ya karena ada sesuatu yang memang kita keep ya. Di YouTube itu kelihatannya, oh sekian banding sekian atau udah tahu itu aja tapi enggak tahu. Dikerjain ternyata beda. Sama aja ya, nyonyor ya, gitu ya. Bukan ya. Kurang optimal lah gitu ya. Kurang akhirnya optimal harus sampai belajar. Padahal udah beli skimmer duluan ya. Ini menarik teman-teman. Artinya bagi teman-teman yang mungkin jauh gitu lokasinya dan lain-lain, pingin mendalamin, pingin tahu lebih detail gitu ya tentang pelatihan, tentang vertical crab. Saya secara personal menyarankan untuk luangkan sedikit waktu, ya, luangkan sedikit biaya untuk main ke Surabaya, ke farmnya beliau ini. Biar teman-teman paling tidak pernah melihat, pernah memegang, bisa ngobrol langsung, keep in touch-nya enak. Nah, next-nya mungkin by online nggak ada masalah. Ya karena ada pendampingan juga. Ada pendampingan ternyata ya. Ada pendampingan. Ya. Nah, ini mungkin yang teman-teman harus ngerti ini. Jadi setelah pelatihan, kalau meneruskan, kalau dia ternyata positif gitu ya, melanjutkan ke vertical crab. Nah, itu ternyata ada pendampingan. Iya, saya dampingin sampai panen pertama, panen kedua. Harus berhasil. Setelah itu saya lepas. Karena itu tanggung jawab atau mungkin itu ya juga salah satu kontraknya di sana. Loh, ini keren gitu. Iya kan? Ya. Jadi nggak sekedar cuman teoritis, nggak sekedar cuman ngobrol seharian. Ya. Karena dari jam berapa itu pelatihannya biasanya? Biasa jam 10 sampai jam 6. Jam 5 jam 6 ya. Jam 5 jam. Nggak cuman itu ya, pulang bye-bye gitu enggak ya? Ya enggak. Oke. Jadi lain kalau saya ikut bukan hanya dulu, bukan hanya gampang ditelepon atau gampang di WA, tapi ternyata ada pendampingan jikalau yang bersangkutan ini melanjutkan. Ya, bahkan kita ngobrol bersama seperti nanti ke depan pasti saya di YouTube saya pasti ada namanya Om Martin di Jakarta. Alam Sutra. Itu udah datang ke tempat saya di tempat yang lama ya, di tempat yang bukan di sini ya. Itu udah bawa denahnya. Ko Yohan, ini saya seperti ini. Berapa meter kali berapa meter. Saya sudah pesan box sekian ratus. Ini gimana? Layoutnya seperti apa? Akhirnya kita berdua ngobrol. Termasuk begitunya pun dibantuin ya? Kalau memang udah siap semua dianya. Ya kan? Tapi kalau boleh sharing sama audiens nanti teman-teman ini ya. Sebenarnya lebih enak itu peserta pelatihan ini yang sudah kayak Om Nelson begitu misalnya, atau yang benar-benar baru? Kalau benar-benar baru dan lebih disarankan yang bagaimana? Lebih disarankan yang benar-benar baru tapi mau ikut 100%. Oke, jadi belum ngapa-ngapain ini ceritanya. Ya, itu ongkosnya memang kelihatan. Jadi begini, ongkosnya kalau Anda membandingkan dengan orang yang menjual paketan di luar sana saat ini di Indonesia, cara saya pasti lebih mahal. Oke. Lebih mahal ya, bukan lebih murah ya. Lebih mahal. Tetapi, ya kan, begitu dijalankan, sudah mulai sejak awal minim kematian, itu bisa mendapatkan keuntungan untuk mengangsur investasi. Mempercepat BEP ini ceritanya. Oke. Dibandingkan ya yang ikut beli paketan standar lah istilahnya ya. Terus terkendala. Terus ketemu sama saya. Akhirnya saya suruh bongkar semua karena ada beberapa yang harus dirubah pondasinya. Itu nanti jauhnya lebih mahal. Ya karena hitung-hitungan investasi ya. Nah, termasuk kayak Om Nelson itu. Oke. Om Nelson itu udah beli paketan, terkendala, renovasi sendiri sebelum ikut itu ya. Renovasi kan udah keluar duit pelatihan, belum ikut pelatihan. Cuma beli skimmer. Ya. Cuman beli skimmer ini ya. Yang 13.000 liter per jam ya kan. Habis begitu 1-2 bulan kemudian sudah nyerah. Mau nggak mau, Ko Yohan udah pokoknya saya ikut pelatihan tapi online aja. Saya kalau ke Surabaya lagi waktu nggak ada, tambah biaya lagi. Ya monggo. Yang penting kan kita kan udah tapi dia sudah paham. Ya, jadi ini gini kan nanti airnya mineralnya ini seperti ini caranya gini lewat online aja beliau udah tahu. Jadi akhirnya ya ini nantilah. Pokoknya kalau sudah berhasil baik, beliau Om Nelson itu bersedia untuk saya take video di tempat. Dikunjungin di sana nih. Iya. Diceritain semua nih ceritanya nih ya.
Tapi ya Oke. kalau seperti itu ongkosnya jelas lebih mahal. Investasinya yang lebih mahal. Beli paketan yang murah tadi. Ya. Terus banyak bibit yang mati. Ini udah duit loh. Duit, waktu Ya, juga waktu, ya. duit. Lanjut lagi ketemu saya, dibesarkan akhirnya filtrasinya. Ya kan, tapi ada beberapa hal yang nggak sekedar dibesarkan. Toh Om Nestor sudah dibesarkan pun tetap kurang optimal. Ya kan? Habis begitu, akhirnya apa? Hitung-hitungannya sama bibit yang mati beberapa periode itu lebih baik dari awal. Sehingga dari bibit yang 1 kali, 2 kali perdana masuk itu udah minim kematian. Oke, siap. Artinya gini ya, bagi teman-teman di luar sana itu kalau yang benar-benar nol sama sekali nggak ada pengalaman, nggak punya background apapun, ikut pelatihan harapannya keluar bisa nih ceritanya. Ya. Apalagi pendampingan teman-teman itu paling penting ya. Ada pendampingan. Bahkan kalau masih ragu-ragu, nanti kalau ini sudah operasional, ada pelatihan praktek di sini. Wah, kerja praktek. Ya. Waduh ini. Ya, tapi ya mereka yang bayar ke saya, bukan saya. Itu nanti detailnya lah, itu nanti kita godok bisa detailnya nanti lagi. Diskusi langsung ke Om Yohan gitu ya. Yang pasti ke channel beliau. Di sini kan sekitar sini kan hotel daripada yang murah sampai yang mahal kan banyak. Oke, siap. Tahu kan Om Omar? Yang bintang 5 seperti Pak Jokowi seneng itu, ya kan. Nah, disesuaikan aja nanti. Ada. Itu bosnya misalnya. Ya, disesuaikan aja lah. Misalnya sambil bawa asistennya atau pegawai yang nanti akan diserai vertical crab bosnya, bisa dimasukkan ke yang bintang 1, bintang 2. Bosnya tidur di bintang 5. Artinya sendirian bisa, berdampingan bisa. Ya, semuanya entah tentunya. Itu pasangan, entah itu ini ya. Tentunya ada. Jadi konsep pelatihan di sini itu bukan massal berarti. Bukan 20 orang, 30 orang. Tempatnya juga nggak tutup. Gitu. Artinya lebih private ya kesannya. Ya, meskipun nanti lebih intim gitu. Nanti ada 5-6 orang mungkin ya ke depannya. Tapi nggak sebanyak itu. Nggak sebanyak sampai puluhan, ya maksimal 5 lah. Artinya kurang lebih maksimal 5 gitu ya. Biar terjadi, tapi faktanya ya dari beberapa terakhir itu ini ya solo ya, sendirian rata-rata. Jadi kesannya private gitu ya. Masih private. Wah. Yang kelas umum yang itu belum kita launching, belum kita rilis. Ke depan sih rencana mau seperti itu, tapi nanti kita lihat. Nah, sebelum rame-rame teman-teman ya yang nonton ini nanti, nah cepetan aja. Biar private biaya umum kesannya. Iya kan? Private biaya umum, teman-teman. Ada pendampingan lagi lah. Ini yang paling penting. Jadi kembali lagi. Bagi yang tadi yang pemula, it's okay, nggak masalah, nggak usah takut gitu. Karena bener-bener detail ya, bahkan detail sampai didampingi. Ruangannya nanti saya minta berapa lebar, berapa panjang, berapa tinggi, yang akan nanti rencana. Kan orang kan pasti rencana. Ya, blueprintnya lah ya. Kita bikinkan blueprintnya. Saya pengen teras belakang saya bikin berapa, mau bikin vertical crab house di teras belakang. Nah, itu kan ukurannya ada. Oke, itu terus bawahnya itu bisa bak filtrasinya itu bisa ditaruh di bawah. Atau bisa enggak. Kadang kan mungkin ada tandon juga. Nah, nanti kita ngobrol di sana. Apa termasuk free konsultasi itunya termasuk ya harus itu pendampingan. Itu namanya pendampingan, Dan itu tidak saya pernah dapatkan, bahkan di RAS Aquaculture nggak ada pendampingan. Di Malaysia sana itu nggak ada pendampingan. Jadi selesai ya sudah? Ya sudah. Ada sih grup WA, ya cuman ngobrol-ngobrol. Kalau tanya dijawab. Kalau mereka nggak sibuk. Kalau mereka sibuk lagi pelatihan udang, ya nggak ada. Lagi repot lah ibaratnya kan begitu. Iya, ya. Ini tadi kan kalau nggak ada pendampingan, jadi kita ya nggak bisa ngomong sama mereka. Saya punya di RAS Aquaculture ya. Saya punya ukuran ini 9 kali 4 meter, terus ini optimalnya gimana nyusunnya gini. Wah, ya itu pikir sendiri. Ya, bahkan di sini nanti bisa disaranin ya. Pakai box apa, filtrasinya apa, ditanam gitu ya. Atau diangkat. Tinggi mau berapa, panjang tingginya berapa. Nanti harus berapa juga diinfokan ke saya supaya nggak sundul. Artinya teman-teman yang benar-benar masih nol putul istilahnya, nggak tahu apa sama sekali, justru malah sangat cocok sekali ikut pelatihan. Gitu kan? Karena bisa benar-benar detail. Nah, sekarang bagaimana buat teman-teman yang sudah terlanjur install? Ya kan? Cukup banyak sih saya yakin. Cukup. Yang sudah terlalu install dan mohon maaf nih, yang mungkin bahkan ini sudah ekstrim. Sudah ingin menyerah boxnya dijual. Gitu ya. Nah, kalau saya boleh saran teman-teman, jangan buru-buru dulu dijual karena kan terus terang ya pasti harganya juga tidak mungkin dong sesuai harga baru, pasti harganya harga bekas. Nah, kalau saya boleh saran, kalau teman-teman nonton ini, kalau saya boleh saran, coba deh kontak dulu Yohan Oki, ya. Coba diskusi dulu, kira-kira
masih bisa terselamatkan apa enggak gitu kan. Mending sedikit menambah waktu maupun biaya ya. Namun syukur-syukur cita-cita atau ekspektasi awal itu benar-benar bisa terpenuhi, tercapai. Yang mungkin memang harus pending sekian lama, jatuh bangun dulu gitu. Ya. Nah, mungkin omongan ini akan apa ya? Akan terbukti betul pada saat nanti ada rilis videonya Om Nelson mungkin gitu. Ya, salah satunya Om Nelson karena walaupun ada video-video yang lain ya. Di awal-awal terkendala. Kalau seperti Om Martin yang dari awal sudah ikut tatanan saya, ya dia tidak akan merasakan kendala yang banyak kematian, terus bocor-bocor. Wah, itu flow ya, itu flow nggak bener ya. Terus di dalam box itu nanti apa-apa semua itu udah kita hindarkan. Memang. Tapi ada beberapa kasus dalam artian yang ikut pelatihan Yohan Hoki setelah pulang dari pelatihan masih kena bisikan kanan kiri. Ada. Akhirnya beli paketan dan sekarang ngerombak akhirnya dia. Akhirnya ngerombak. Malah habis banyak. Ada gitu ya. Di grup saya ada. Tapi dia yang menyadarin, tidak nyalahin saya juga enggak. Memang dari awal sudah saya kasih warning istilahnya. Jangan seperti itu loh. Itu kan tidak sesuai dengan yang saya berikan di pelatihan. Secara japri itu waktu itu. Terus dia bilang, "Enggak apa-apa kok. Saya siap lahir dan batin." Nah, ya sudah. 2 bulan, 3 bulan kemudian, ya minggu-minggu ini di Mei ini akhirnya dia renovasi. Ngomong sendiri di grup juga ada, semua saksi ada. Bahwasanya siap. Bahwasanya dia ya bukan menyesali lah. Dalam artian dia tidak menyesal. Ya itu proses belajar bagi dia. Ya nggak apa-apa. Tapi itu kan duit dan waktu. Duitnya banyak. Gitu akhirnya ujung-ujungnya tetap ikutin saya kan begitu. Nah, ngapain kok nggak dari awal gitu loh, ya kan? Seperti itu. Ya, namanya orang gitu ya. Namanya orang memang punya apa? Rasa penasaran dan pikiran sendiri-sendiri. Oke. Terus juga banyak yang tanya tentang vertical crab house ini dalam sisi bisnisnya. Dalam bisnis. Dijual berapa, beli berapa. Ya tentunya kalau di pelatihan saya buka. Rahasia dapur saya itu saya buka Om Kreb. Tapi kalau belum ikut pelatihan ya saya nggak mau buka. Bagaimana bisa jual mahal kayak gitu ya? Mau jual mahal terus nanti beli bibitnya berapa apa. Itu kan termasuk rahasia dapur. Iya kan. Itu nanti bisa dikasih kontak atau disupport teman-teman rame-rame ya? Iya, itu nanti kalau di pelatihan bisnisnya saya sharing. Oke. Bisa juga seperti Om Kreb bilang. Nanti orang tersebut di Jakarta bisa lebih profit marginnya bisa lebih tinggi atau bahkan mungkin bisa lebih kurang. Ya, itu udah relatif lah. Tergantung ini ya. Ya, tetapi dalam artian ada 5 bab di tempat saya. Bab pertama sampai bab keempat itu bisa diduplikasi. 100%. Bab tentang bisnisnya ini yang masih awu-awu. Ngerti ya? Bisa sana lebih untung, bisa sana lebih nggak untung. Orang namanya juga, siapa tahu ternyata dia itu eksportir seafood, nggak pernah cerita terus terang sama saya. Jadi beli bibitnya jauh lebih murah daripada saya. Loh bisa kan? Iya kan, orang nyamar kan ya kan? Akhirnya, dijual harganya segitu. Kalau sudah padat ya kan? Wah, ya kan begitu. Bisa saja, ya kan? Bisa saja ternyata malah nggak terlalu untung. Ya itu disclaimer lah. Itu tetap saya kasih disclaimer. Artinya kan gini, berarti teman-teman menarik nih. Ya, pelatihannya di Indonesia, pelatihan di Surabaya, nggak perlu jauh-jauh ke luar negeri, tapi sudah rasa internasional gitu ya. Sudah disempurnakan semuanya, makin up to date lagi. Bahkan kalau sudah ikut grup pun, ada update-update terbaru, tetap diberikan update ya? Tetap saya berikan update. Jadi kemarin, saya tarik lagi, kemarin begitu ada dari RAS Aquaculture, saya bikin, malam itu saya bikin kayak rangkuman, saya videokan, saya share di grup saya. Ternyata ada yang dirubah sedikit. Ini nilainya harus dinaikkan sekian. Yang ini nilainya harus diturunkan bahkan jadi sekian. Kita update semua. Di grup. Ya kan, bagi mereka yang melakukan bisa langsung mengadakan adaptasi. Wah, gini-gini seperti Kojimi di Sampang. Akhirnya ada yang ditambah lagi difiltrasinya. Menarik. Ini terakhir dari saya, karena udah durasi pastinya. Thank you teman-teman yang nonton sampai sekarang nih, mantap. Seandainya boleh dikatakan, pelatihan itu kan ada pelatihan untuk pemula gitu ya, pelatihan atau pengenalan bahkan. Nah, kalau Yohan Hoki ini menggambarkan pelatihannya ini apakah kelas pemula ataukah expert, bahkan sampai ke expert, atau bagaimana? Atau sekedar sebenarnya cuma ya preview doang, cerita-cerita doang, atau benar-benar mendalam nih? Jadi karena saya itu membuat pelatihan itu
inspirasi karena saya dulu itu terkendala. Oh gitu. Saya membutuhkan bimbingan. Oke. Bukan cuma teorinya saja, tapi juga dibimbing, dibina, bahkan juga kalau perlu saya pengen praktek di tempatnya guru saya. Harapannya dulu. Harapan gitu dulu ada yang seperti itu. Ternyata belum ada kan? Iya. Iya kan? Sekarang itulah yang akan saya wujudkan. Jadi sampai saya juga pengen bikin pelatihan praktek di sini, tempatnya juga akan biar lebih memadai juga untuk orang lalu lalang, beberapa orang untuk praktek Ini itu. nyaman banget ini. Iya kan? Ini nyaman banget. Jadi Bu, saya nggak lebih nggak pada mana ini beginner, advance atau expert atau bagaimana enggak. Tapi kalau memang datang ke sini, ikut teorinya, setelah itu masih bingung jalan maju lagi ke kelas prakteknya, dengan 2 kelas itu saya yakin kalau neruskan sudah minim kendala lah di awal. Jadi langsung panen bibit pertama, bibit kedua dan seterusnya itu sudah bisa mendapatkan untung untuk ngangsur BIP. Iya, ya, karena semua bisnis kan Karena semua BIP bisnis kan, dulu. Gitu. Bisnis itu semuanya kan ke sana. Yes. Muaranya ke sana. Ngejar begitu BIP BIP selesai, ini baru cuannya. profit, iya. Kan begitu. Betul. Tapi kalau kita masih uji coba lah. Ini begini. Ternyata kurang, tambah uang, suntik uang terus. Ini sudah kalah uang, kalah waktu. Kalah waktu. Akhirnya begitu udah tahu, uangnya habis semua. Nggak bisa untuk beli bensin bibit. habis. Habis bensin. Nggak bisa jalan mobil. Waktu juga udah tua orangnya. Akhir box orangnya dijual. udah menua. Box Betul dijual nggak? lagi. Iya. Oke. Siap. Akhirnya malah nggak pernah BP. Seperti itu nggak pernah BP. Keren. Dijual pun boxnya, ngerti saya? Berapa harganya? Ya. Tentunya harus terjangkau teman-teman. Kalau enggak ya nggak laku. Nggak laku juga kan? Gitu ya. Dan ini yang mahal itu sebenarnya apa kalau Om Kreb tahu? Apa ini? Bukan boxnya, bukan filtrasinya juga. Oh gitu. Apa ini? Sistemnya. Oh. Setuju nggak? Gimana ini? Sedikit gambaran. Sistem yang dimaksud gimana? Jadi fisik boxnya. Kalau kita beli baru atau bekas, fisik filtrasinya. Itu bisa diakalin sekali berbagai macam cara, kan begitu? Iya. Mau murah mau mahal. Pakai media apapun lah ya. Sistem kerjanya, flow-nya semuanya gitu, alurnya ya. Terus apa? Kalau begini harus ngapain? Kalau begitu harus ngapain? Sistemnya itu yang mahal menurut saya. Ya, masuk akal. Karena sistemnya itu yang menjalankan ini semua. Iya. Iya kan? Kemarin Om Kreb sampai sekarang pun pakai box DIY yang hijau itu ya tetap oke-oke aja. Oke aja. Yang penting sih sistemnya kan. Sistemnya. Kalau nggak punya dasar sistemnya ini, iya berantakan. Sebagus apapun box Anda, semewah apapun filtrasi Anda, dijual ujung-ujungnya nanti. Ya. Karena kalau udah ngomong masuk ke bibit keempat dan kelima, masih tetap terkendala banyak kematian. Itu intinya uang dari beli bibit pertama sampai kelima ini itu sudah nutup untuk cara saya. Oke. Beli baru, beli pakai tani. Yang istilahnya nggak pingin ngeluarin lagi biaya akomodasi maupun uang pelatihan lah gitu ya. Bukan gini. Beli paketan. Kan jauh lebih murah daripada cara saya. Saya mewajibkan ini harus seperti ini minimal, ini harus seperti ini minimal. Semuanya harganya lebih tinggi. Daripada ini. Ya. Ini hasutannya, bisikannya. Tapi begitu dia terkendala di bibit pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai kelima, lah biaya beli bibit ini uangnya siapa? Saya tanya. Ya, uangnya orangnya. Ya, uangnya orangnya kan. Iya. Udah beli paketan, ditambahin biaya beli bibit, akhirnya sama. Bibit, pakan, tenaga kerja, waktu, tenaga kerja, akhirnya sama. Dari awal coba pakai di sini. Ya kan? Sudah gak capek di sini. Ya. Itu. Siap. Nah, seperti Om Demi, tahu kan? Di YouTube saya. Bahkan sampai uji coba yang ke-9. Itu kalau enggak kuat dananya. Iya kan? Iya kan? Ya, ambruk, iya kan? Siap. Kalau dananya masih kuat, mau sampai 100 kali masuk bibit ya enggak apa-apa. Tapi kalau memang niatnya seperti itu, akhirnya kan seperti balai perikanan dan kelautan. Loh iya kan, mereka enggak pernah pick money loh. Mereka enggak pernah make money. Karena memang goalnya berbeda. Karena goalnya berbeda. Dapat suntikan dana dari APBN, APBD untuk mensejahterakan kelautan di sekitarnya. Untuk riset dan lain sebagainya. Akhirnya skalanya. Benihnya kepiting yang sudah dipijah dan lain-lain itu kan nggak murah loh fasilitasnya. Ya. Cuma dilepas liarkan saja. Nggak mungkin dijual itu. Lah kalau memang tujuannya seperti itu, ya buat aja balai riset.
Ya, seperti Balai Kelautan dan Perikanan milik pemerintah. Nggak akan pernah untung itu, nggak akan pernah untung. Ya, goalnya beda soalnya. Ya, urusannya beda. Untung di ilmu dan lain sebagainya. Oke, siap. Thank you banget waktunya, Bu. Ya, saya bisa main. Thank you juga. Ya, ini sudah dibawain. Oh, siap. Ya. Ya, teman-teman, mungkin videonya sampai di sini karena kalau diterusin mau 2 jam, 3 jam nggak bakalan kelar karena seru banget pembicaraannya. Mungkin akan ada next video yang lain ya. Ya, kita usahakan setiap bulan. Oh gitu ya. Kita oke, ngobrol ya. Siap, kita ngobrol-ngobrol santai. Update terus tentang ya. Semoga teman-teman nggak bosen lah ya. Update terus tentang ini ya. Update-nya gitu ya, ada perkembangan apa. Mungkin update-nya di tempat Komar juga toh. Iya. Oke. Mungkin tidak seheboh update-nya di sini lah punya saya. Oke teman-teman, sampai jumpa. Yang belum subscribe, tolong subscribe. Thank you. Nah ini manual tanpa edit ya, jadi kita harus matikan.